Baiklah, sebelum kita memasuki pada sesi berikutnya, hari ini saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian, mari sejenak kita tenangkan hati dan kosongkan pikiran, lepaskan segala beban yang ada di pundak Bapak dan Ibu, karena semua perhatian dan fokus ini untuk belajar, hadirkan rasa ingin tahu pada diri kita. Hari ini Bapak Ibu siap untuk berkolaborasi, berbagi ilmu dan pengetahuan bangun. Pada sesi ini adalah mengikuti kegiatan dengan santai, namun kita tetap serius dalam kegiatannya. Kemudian senantiasa kita berperan aktif dalam kegiatan diskusi kita. Kemudian memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat. Adapun tujuan kita pada hari ini adalah yang pertama, pendidik mampu menciptakan lingkungan positif di sekolah yang mendukung murid untuk menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, pendidik mampu menerapkan segitiga restitusi Dewantara, mengibaratkan kita sebagai guru itu seorang petani yang mana memiliki peranan penting menjadi tanamannya. Sebagai guru, kita harus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman. Penerapan itu harus dimulai dari kita sebagai guru. Kalau kita menerapkan disiplin kepada anak, berarti kita harus mendisiplinkan diri kita sebagai individu yang menjadi teladan bagi peserta didik. Ada di pikiran Bapak dan Ibu. Berada? Silakan. Disiplin, mungkin menurut saya apa yang ada di benak ketika mendengar kata disiplin untuk saat ini ya, belum untuk saat ini disiplin itu lebih kepada tata tertib sih. Ya. Itu lebih pada tepat waktu dalam melaksanakan tugas. Disiplin, tepat waktu, melaksanakan tugas. Disiplin itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menurut saya secara pribadi untuk memberikan suatu hukuman kepada siswa itu menurut saya kurang setuju, karena satu, siswa merasa di situ terintimidasi, kemudian dia merasa hukuman itu juga membuat dia sesuatu hal yang menjadi rasa ketakutan yang berlebihan. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih atas jawaban yang luar biasa. Kemudian kita lanjutkan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Setuju tidak? Setuju. Karena itu salah satu menurut saya Pak ya. Ya, Karena ya. salah satu hukuman mendidik seperti membersihkan halaman itu memang kewajiban anak-anak dan warga sekolah. Jadi kalau kita kasihkan hukuman yang seperti itu, bisa mengajarkan atau bisa kita biar anak itu disiplin setiap hari membersihkan lingkungan, tidak hanya di sekolah, dari diri pribadi sampai rumah dan sekolah. Kalau membersihkan, manfaatnya kan untuk sekolah juga hasilnya dari anak, kita dan sekolah. Baik, terima kasih. Itu identik dengan tata tertib, peraturan tadi ya, kepatutan, hukuman atau imbalan. Jadi ini merupakan suatu miskonsepsi. Nah, menurut Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah mengartikan sebagai bentuk kontrol diri. Kontrol diri yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia itu yang bagaimana? Yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Itu yang dimaksud daripada disiplin. Jadi mengarahkan, menuntut kepada nilai-nilai kebajikan. Motivasi intrinsik itu adalah muncul dari dalam diri kita sendiri, bukan adanya intervensi dari orang lain. Dia tidak akan bisa merubah tadi
kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi hanya kita yang mampu mengontrol diri kita sendiri. Itu lahir dari dalam diri motivasi perilaku manusia itu. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Yang kedua, untuk imbalan atau penghargaan diri. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka yakini. Dengan nilai-nilai itulah. Di sini kami contohkan ada sebuah studi kasus. Kasusnya adalah Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika bertanya, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva. Pak guru pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakannya dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan guru. Kelas makin gaduh dan anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya, menunjuk hidungnya, ditertawakan dengan teman-temannya. Menurut Bapak Ibu, studi kasus ini sudah pas keputusan gurunya? Tidak pas lah. Tidak pas. Tidak. Kenapa? Yang memalukan anak kan? Memalukan anak. Dia tak boleh memalukan anak. Walaupun anak itu salah, kita harus tetap kasih semangat aja dia. Kasih semangat. Iya kan? Jangan kasih dia down dia. Ya. Ya. Oke. Ada yang lain? Kano? Sama dengan Bapak tadi tidak setuju juga. Tidak setuju. Alasannya? Karena bisa menjatuhkan mental anak di depan karena dia ditertawakan oleh teman-temannya. Kalau bisa kita kasih penjelasan kepada teman-teman yang lain dengan tidak menertawakan sifat tersebut. Ya, baik. Jawaban yang luar biasa. Jadi kita lanjutkan pertanyaan. Pemahaman saya tentang hukuman konsekuensi ini belum bisa membedakan Yang konsekuensi dengan mana? saya hukuman ini lebih kepada misalnya berdiri di depan kelas gitu ya. Tapi kalau konsekuensi ini sesuatu yang kita dapat atas apa yang kita Sepakati. buat. Seperti itu. Kalau hukuman orang lain yang memberikan hukuman seperti itu. Tapi kalau konsekuensi ini tanpa dihukum pun, misalnya ibaratnya tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya ya dia tidak mendapatkan nilai kan. Ibaratnya tidak perlu dihukum, dia sudah ada konsekuensinya. Tapi kalau hukuman ini kan orang lain yang memberikan hukuman seperti itu. Dia kasih hukumannya hanya berdiri aja Pak di depan kelas. Suruh berdiri aja ya. Oke, baik. Jadi ini merupakan suatu hukuman. Jadi kalau hukuman itu dia sifatnya tiba-tiba, ya. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana. Jadi hukuman itu akan melahirkan sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi, yang dialami oleh peserta didik kita. Dia akan membekas di benak peserta didik kita apabila kita lakukan suatu hukuman yang menyakitkan tersebut. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, tetapi sudah ada kesepakatan. Dan restitusi itu merupakan pilihan bagaimana alternatif penyelesaian masalahnya. Kemudian motivasi dalam diri. Inilah yang harus kita bangun, bagaimana seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf untuk menjadi kata-kata, setelah menjadi bahwa dia dapat membaca, timbul pijat di matanya dan buah senyuman di wajahnya. Anak tersebut bergembira, ia telah mempelajari dan menguasai keterampilan baru. Nah, inilah kesadaran yang perlu kita tumbuhkan kepada peserta didik kita bahwa dapat membaca sebenarnya sudah merupakan suatu penghargaan bagi anak itu sendiri. Dan selanjutnya, jika kita memberikan penghargaan kepada anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan capaian sendiri, maka kita akan mengambil
kegembiraan saat itu sedang dirasakan secara alami. Menanamkan disiplin positif melalui restitusi, kita perlu membuat keyakinan kelas sekolah yang dilandaskan kepada nilai-nilai universal tadi, tanggung jawab, jujur. Nilai-nilai yang seperti itulah yang harus kita bangun kepada peserta didik kita. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu sekolah yakin kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas biasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dapat dan dipahami oleh semua warga sekolah kelas kita. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi pembuatan keyakinan kelas lewat curahan pendapat yang disampaikannya, kemudian bersedia menjawab kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, seluruh tindakan tersebut memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar yang Ibu sampaikan tadi. Jadi ada 5 kebutuhan dasar hidup yang akan didapatkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Kacamata awam saya bebas artinya melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan atau apa yang kita pikirkan. Ya, baik, luar biasa siapa? Kebebasan itu bisa memilih yang terbaik menurut kita dan tidak sifat memaksa. Tidak memaksa. Kemudian ada lagi penguasaan. Ada deh. Apa yang dimaksud penguasaan? Pak Dede memberikan suaranya Pak. Apa kira-kira? Bisa memiliki sesuatu dengan kekuatan sendiri. Dengan kekuatan sendiri. Penguasaan. Menurut kesenangan, Sesuatu yang menyenangkan. Kesenangan kan dari dapat yang kita hasilkan kan dapat sesuatu gitu lah. Jadi bisa menghasilkan kesenangan. ya. Jadi kesemua itu dari cinta, kasih sayang, penguasaan dan kesenangan itu akan melahirkan sehingga kita mampu bertahan hidup. Kalau kita tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan, kita tidak akan mampu bertahan hidup. Kuncinya di situ adalah kita memiliki keempat elemen tersebut sehingga kita dapat bertahan hidup. Kita dapat kesenangan, dapat kebebasan, dapat cinta kasih sayang dari keluarga kita, sehingga akan melahirkan suatu kesenangan yang akan kita dapat. Jadi keempat faktor itulah yang mendorong kita untuk bertahan hidup. Mari kita tidak kembali berulang disiplin di ruang-ruang kelas kita. Apakah telah efektif ataukah belum? Ataukah memerdekakan atau mengendalikan anak atau bagaimana? Adakah peraturan di kelas kita itu kita memiliki aturan-aturan itu? Marilah kita refleksi kembali aturan itu bagaimana untuk murid kita. Melalui serangkaian riset berdasarkan field control bahwa 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru itu orang tua ataupun atasan dalam bentuk kontrol. Ini dia posisi kontrolnya. Tadi sudah dijelaskan Ibu Nur. Juga sudah ada maksudnya. Posisinya itu hanya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Ketiga, kita memberikan validasi tindakan salah, ya, menstabilkan identitas pertama. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas kita. Mau dibawa kemana arahnya? Untuk apa selanjutnya bisa didik kita? Good.
Jadi sebagai penghujung daripada kegiatan kita, marilah kita refleksi apa yang Bapak Ibu pelajari hari ini. Ibu Dedek silakan. Refleksinya apa yang dipelajari hari ini dari pagi hingga akhir menurut versi Ibu Dedek. Saya pribadi dari refleksi yang saya dapatkan dari kegiatan ini salah satunya menambah kolaborasi antara sesama, kemudian menambah suatu pengetahuan dan wawasan mengenai tentang bagaimana menjadi guru yang bisa menggerakkan, bergerak dan tergerak di dalam memajukan siswanya. Ya, terima kasih. Luar biasa. Pak Tio. Ya, kalian. Silakan. Apa yang kita pelajari tadi, kalau menurut pendapat saya yang kita pelajari sampai jam ini itu untuk pengelolaan kelas, Pak. Ya, kita mampu bagaimana caranya kita mengelola siswa agar disiplin tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Jai tadi, juga mampu mengelola kelas agar lebih tertib dan nyaman anak itu belajar dengan penyampaian yang akan kita sampaikan. Itu menurut saya. Ya, terima kasih luar biasa. Kak Bayan, silakan. Apa refleksinya hari ini? Bapaknya kedepannya lebih membuat anak-anak itu tertarik lagi belajar, sehingga pelajaran yang tertarik anak-anak itu bisa meningkatkan lagi. Kalau dia tidak paham hari ini pelajarannya, nanti kita ulang lagi biar semangat atau memberi keadaan. Ya, terima kasih atas refleksinya luar biasa. Dan selanjutnya apa manfaat yang kita dapatkan dari pelatihan ini? Kalau silakan. Memang menurut saya manfaat kegiatan ini yang pertama kita bisa menjalankan silaturahmi, kemudian kita sebagai guru bisa mengontrol emosi kita di kegiatan pembelajaran dan sebagainya. Itu aja. Sebagai refleksi keseluruhan kami minta ke Pak Rustam untuk refleksi keseluruhan dari kawan-kawan kita tadi. Silakan Bapak. Ya, secara global kami simpulkan bahwa yang pertama yang dapat hari ini yaitu ilmu bagaimana cara untuk meningkatkan kedisiplinan di sekolah, kemudian pada intinya untuk kemajuan guru dan sekolah, kemudian yang manfaat yang didapat di samping hubungan silaturahmi kita terjalin baik, juga manfaat yang kedua banyak ilmu-ilmu yang kami dapat dari guru penggerak ini. Nah, itu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan terus. Refleks yang luar biasa pada hari ini. Jadi apa yang menjadi peran kita sebagai guru tidak lepas dari dukungan dari Bapak dan Ibu kuasa sekolah, sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian dan melaksanakan pembelajaran di kelas. Dukungan dan peran dari Bapak dan Ibu kami harapkan untuk tidak lanjutnya. Demikianlah paparan kami terkait budaya positif. Mungkin tadi ada sesi tanya jawab.